dari Kemendikbud sendiri, Prof, mengatakan sebentar lagi akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Prof sendiri setuju tidak akan dilakukan pembelajaran tatap muka ini, sedangkan dalam kondisi pandemi yang kondisinya adalah jumlah angka positif masih saja tinggi? Ya sebetulnya kan Kemendikbud maunya awal bulan sebelum puasa kemarin udah PJJ ya kan, dan beberapa daerah sebetulnya sudah melakukan PJJ itu. Tapi kan kemudian dibatalkan kembali, ditutup ya. Karena apa? Karena ditemukan bahwa ada kasus-kasus di mana kemudian terjadi penyebaran COVID-19 itu kan, akhirnya PJJ-nya dibatalkan ya. Jadi saya kira kayaknya sih kelihatannya belum bisa diselenggarakan PJJ, walaupun sebetulnya Kemendikbud itu inginnya bulan April kemarin ya kan, tapi kan nggak bisa, malah dibatalkan di beberapa tempat ya. Kampus itu diharapkan mulai bulan Juni ya, tapi saya pesimis bahwa bulan Juni kampus-kampus itu sudah bisa dilakukan belajar tatap muka, kuliah tatap muka. Gimana ya, saya kira belum. Itu mungkin paling cepat ya semester depan, tahun ajaran baru itu kan biasanya Agustus dan September. Nah, mungkin kita lihat kalau Agustus September itu penyebaran COVID-nya itu menurun ya dengan signifikan, saya kira barulah kemudian bisa dilakukan belajar tatap muka. Tapi belajar tatap muka ini juga kita harapkan bisa menggenjot pelajaran yang tertinggal, menggenjot kualitas. Nah, tapi saya pesimis itu bisa menggenjot. Karena apa? Karena tidak ada karena pendidikan kita ini sebetulnya memerlukan reformasi. Nah, cuma reformasi itu tidak dilakukan oleh menteri sekarang, Mendikbud sekarang, ya kan. Memang dia bilang belajar merdeka, kampus merdeka, ya kan, merdeka belajar. Tapi realisasinya itu nggak jelas gitu. Itu baru jargon dan gimmick gitu. Kalau saya mengusulkan, kalau mau pelajaran pendidikan kita ini maju, ya kurikulumnya harus dipangkas, harus dibuang itu, banyak yang nggak perlu itu dibuang. Jadi yang pokok-pokok aja belajar supaya peserta didik itu bisa belajar sungguh-sungguh ya, terbatas. Kalau sekarang kan enggak. Setiap hari itu anak-anak SD itu bawa bukunya untuk 7 pelajaran ke sekolah, minimal itu 7 pelajaran, bayangkan aja itu. Nah, gimana nggak pusing gitu. Kalau menurut saya sih sehari itu anak-anak itu cukup belajar 3 mata pelajaran saja maksimal. Nah, itu baru kemudian pendidikan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan. Sekarang pendidikan tidak mengembirakan, sekolah itu tidak mengembirakan. Karena apa? Karena di sekolah anak itu dijejali dengan berbagai macam-macam. Pulang lagi dikasih lagi banyak pekerjaan rumah, PR. Tambah pusing anak-anak kita itu. Makanya kemudian sekolah menjadi penyiksaan. Nah, ini yang harus dihilangkan. Kalau baik. Seharusnya pembelajaran itu memberikan kesenangan seperti itu ya, Prof, bukan lagi tekanan. Prof, kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini banyak sekali kasus radikalisme yang terjadi. Baru-baru ini ada bom bunuh diri, dan juga baru-baru ini juga pemerintah menetapkan KKB Papua itu sebagai salah satu aksi terorisme. Nah, ini Prof sendiri melihat bagaimana pemerintah untuk menanggulangi aksi radikalisme di Indonesia sendiri. Apakah sudah cukup efektif, Prof? Ya, saya kira pendekatannya harus komprehensif ya, menurut saya sih. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini lebih banyak pendekatan security, ya kan, pendekatan keamanan. Jadi kalau ada orang yang dicurigai teroris, ya itu harus disikat, ya tangkapi rame-rame gitu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Akar masalahnya tidak selesai gitu. Oleh karena itu, menurut saya pemerintah harus lebih banyak pertama dialog ya dengan kalangan masyarakat atau tempat-tempat di mana dicurigai atau diduga ada kecenderungan keras, misalnya, ya itu dialog. Termasuk dengan Papua, harusnya pemerintah itu dialog dulu. Kita kan belum melihat itu pemerintah ini dialog. Saya pernah menulis di koran nasional, sebuah koran nasional mengusulkan kepada pemerintah untuk dialog lah, ya kan. Nah, tapi sejak itu saya belum melihat itu pemerintah itu dialog. Dialognya itu
dialog menyeluruh. Jangan dialognya itu cuma antara pejabat pemerintah di Jakarta dengan pejabat pemerintah di Papua, itu nggak cukup. Ya, jadi dialognya itu harus misalnya dengan pastor-pastor, dengan pimpinan gereja, ya kan, dengan pimpinan ormas, ya kan. Nah, itu ya harus itu. Jadi jangan cuma dialog diputuskan hanya antara katakanlah menteri di Jakarta dengan gubernur di Papua atau bupati di Papua, itu nggak cukup. Dan itu saya melihat belum dilakukan. Sementara itu belum dilakukan, pemerintah kemudian sudah mengubah nomenklatur KKB menjadi teroris, ya kan, teror gitu. Jadi ini tidak menguntungkan ya sama sekali ya. Begitu juga dalam kaitannya dengan misalnya kelompok-kelompok garis keras atau orang-orang yang diduga misalnya melakukan aksi kekerasan atau mau melakukan teror atas nama Islam misalnya, ya kan. Pemerintah selalu menolak, tidak ada teror atas nama agama, nggak ada kaitannya dengan agama. Ini juga pernyataan seperti ini sebetulnya tidak punya makna apa-apa gitu. Karena apa? Karena pelaku teror itu termasuk yang perempuan, ya kan, yang kita lihat kemarin di Makassar dan kemudian juga di Mabes Polri, itu justru mereka itu bergerak karena digerakkan oleh pemahaman keagamaannya. Nah, pemahaman keagamaannya itu yang harus dikoreksi. Jadi harus ada dialog, ya kan, di antara mereka-mereka ini dengan para pimpinan ormas, dengan para ustadz, para kiai, dan termasuk juga pemerintah. Nah, pemerintah kan kuranglah mengajak para pimpinan ormas ini, para pimpinan umat ini untuk berdialog, sama dengan kasus Papua tadi. Terima kasih atas informasinya untuk hari ini, Prof. Sudah berbagi kepada kita. Semoga sukses dan sehat selalu, Prof. Ya, sama-sama, kita sehat, sukses semua, dan Jak TV juga semakin maju ya. Mudah-mudahan ujian kita ini, ujian lewat COVID-19 ini dengan segera bisa berhasil dan kita bisa bangkit kembali baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, kita lebih damai, lebih rukun, ya kan. Amin. Semoga Indonesia bisa lebih maju ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Mardi sudah bergabung bersama kita di Meet the VVIP. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Profesor Azumardi Azra, seorang cendekiawan Muslim. Dan pemirsa, kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Karena sebenarnya meskipun vaksin sudah ada, tapi penyalurannya memerlukan sejumlah tahapan. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.